Shalom Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya Robson Samosir dalam program TGS. Dan masih dengan topik yang besar yaitu tentang apologetika. Dan dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang apologetika sebagai sebuah panggilan. Lalu prinsip-prinsip dalam berapologetika dan dasar apologetika. Nah, apa yang dimaksud dengan apologetika sebagai sebuah panggilan? Tentunya pertama-tama yang harus saya tekankan dan saya sampaikan atau tegaskan kepada Bapak Ibu adalah bahwa kita harus memahami atau meyakini bahwa apologetika juga merupakan panggilan. Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Dan bukankah dari sejak berdirinya gereja sudah banyak sekali serangan-serangan yang ada terkait dengan iman Kristen. Dan bukankah para rasul sendiri telah melakukan tugas ini atau pekerjaan ini? Bagaimana para rasul seperti Petrus, Yohanes, dan secara khusus Rasul Paulus yang berjeri lelah dan begitu luar biasa upayanya dalam menentang semua argumentasi lawan yang menyerang iman Kristen seperti Gnostik dan orang-orang Yahudi, juga bahkan orang Kristen Yahudi, orang Yahudi yang telah menjadi Kristen yang salah memahami kekristenan. Secara khusus orang-orang yang bukan Kristen dengan berbagai macam filsafat Yunaninya yang mencoba untuk menggerogoti atau menyerang iman Kristen. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak jarang melakukan tugas apologetika, di mana Tuhan Yesus sering dicobai oleh orang Farisi, oleh orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, lalu ahli-ahli Taurat secara khususnya yang tidak jarang menyalahkan Tuhan Yesus, menganggap Yesus melanggar hari Sabat atau meniadakan hukum Taurat. Jadi dari semua hal ini kita harus mengetahui dan menyimpulkan bahwa benar apologetika harus dipandang sebagai sebuah panggilan, bahkan sebuah tugas yang mulia yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kasih juga tentunya. Nah, jadi sudah seharusnya gereja-gereja atau para pendeta memandang apologetika sebagai sebuah pelayanan yang penting yang harus masuk ke dalam agenda atau misi gereja. Sebagai contoh, kalau ada orang-orang yang menyerang iman Kristiani, maksud saya, orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman kita, atau orang-orang yang ingin diedukasi dengan keyakinan kita, dengan iman kita, yang diutus itu bukan penginjil, yang diutus itu adalah apologet, para apologet, orang-orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan jawaban atau pertanggungjawaban iman Kristen. Jadi harus tepat. Itu sama seperti seseorang yang sakit. Sakitnya apa? Diketahui terlebih dahulu, baru bisa diberikan obatnya. Jangan sakitnya belum diketahui, langsung dikasih obatnya. Nggak nyambung, nggak cocok. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau ada masalah yang terkait dengan pergumulan iman Kristiani, secara khusus mengenai doktrin-doktrin atau case-case dalam Alkitab yang sering dipertanyakan, dipersoalkan, seperti Alkitab dipandang telah dipalsukan, lalu Yesus itu tidak mungkin sebagai satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah karena Allah Maha Kuasa, dan masih banyak lagi yang dikirim itu para apologet. Kalau case-nya begini yang dikirim para apologet. Jadi kita terlebih dahulu memahami apa pergumulan yang sedang dipersoalkan, apa case-nya, apa kasusnya yang dikirim para apologet. Tetapi kalau masalah yang ada adalah terkait dengan kita perlu melakukan penginjilan karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang belum disentuh oleh Injil, maka tentunya yang harus diutus adalah para penginjil. Nah, tentu saya perlu menegaskan beberapa kesalahan dalam memahami apologetika. Dianggap bahwa apologetika bukanlah alat yang bisa memenangkan jiwa dan malah mengundang perdebatan kusir.
Nah, dalam sesi ini juga saya mau menjelaskan hubungan antara apologetika dan penginjilan. Tentu itu saling terkait satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Tetapi kita juga sekaligus harus memahami perbedaannya. Seperti yang saya sudah uraikan dari tugas kita ketika kita mengetahui jenis persoalan apa yang sedang kita hadapi. Nah, apologetika itu bukanlah debat kusir. Dan kita sama sekali tidak menyetujui debat kusir. Maka menjadi penting untuk kita menghindari perdebatan kusir. Apologetika sekali lagi adalah sebuah seni tanya jawab. Jadi kalau kita mau melakukan apologetika atau mau melakukan pertanggungjawaban iman, maka kita harus memastikan kita akan melakukannya dengan penuh kasih, dengan baik, dengan ketulusan, dengan sopan santun. Kita benar-benar menjaga moral kita, omongan kita, diri kita, menguasai diri kita, sehingga tidak terjadi perdebatan kusir. Apologetika sekali lagi bukanlah debat kusir. Apologetika bukan sebuah pendekatan yang dengan tujuan untuk menyerang atau memperdebatkan orang lain. Jadi bukan menyerang orang lain. Jadi kalau kita sedikit-sedikit menyerang, ada orang salah langsung kita serang dan sebagainya macamnya, itu bukan apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana ketika kita diminta pertanggungjawaban, lalu kita memberikan pertanggungjawaban dengan argumentasi yang logis dan teologis yang dilakukan secara sistematis. Jadi apologetika adalah sebuah pendekatan yang bisa dipergunakan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan atau menyerang iman Kristen. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan prinsip-prinsip dalam berapologetika, yaitu bergantung pada Roh Kudus, lalu memiliki pengetahuan yang proporsional, lalu yang ketiga mempertanggungjawabkan iman dengan ketulusan, bergantung pada Roh Kudus. Sekalipun kita sudah belajar secara maksimal, sekalipun kita berasal dari sekolah teologi dengan pendidikan yang sangat tinggi sampai bergelar doktor, tetap yang satu ini tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai kita melakukan apologetika tanpa kita bergantung pada Roh Kudus, tanpa kita meminta penyertaan Roh Kudus, tanpa kita meminta pertolongan Roh Kudus. Karena bagaimanapun kita terbatas dalam banyak hal. Kita manusia terbatas dan kita harus bergantung kepada Dia, pribadi yang tidak terbatas, yang bisa memampukan kita dalam mengemas jawaban yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban. Sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar memberkati orang-orang yang mempersoalkan atau menyerang iman Kristen. Yang kedua, yang tidak kalah penting juga, memiliki pengetahuan yang proporsional. Jangan sekali-sekali kita melakukan apologetika kalau kita tidak mumpuni dalam hal berapologetika. Sehingga perlu kita menyadari bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melakukan apologetika. Karena kalau kita tidak memiliki potensi atau kemampuan atau kompetensi, maka kita bukan malah mempermuliakan nama Tuhan, justru kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita secara akademis, secara teologis akan apa yang kita mau persoalkan. Lalu mempertanggungjawabkan iman dengan ketulusan, dengan tulus. Dengan tulus kita mempertanggungjawabkan, dengan penuh kasih. Orang yang benar-benar tulus melakukan apologetika, dengan penuh kasih melakukan apologetika, tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Tidak mungkin dengan mudahnya menyerang atau menghancurkan orang lain. Nah, sekian dalam sesi kali ini. Nanti saya akan lebih lanjut mempersoalkan hal ini secara khusus terkait dengan hubungan atau perbedaan apologetika dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Besar harapan saya supaya video-video yang dibagikan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan jangan lupa juga like and subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan video-video yang kita bagikan. Tuhan Yesus memberkati.